Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan bangun alat kekeruhan air berbasis Arduino Uno. Yang beranggotakan ada Aida Najla Kusuma. Yang kedua ada Elvarina Sitepu. Yang ketiga saya, Keisha Putri Davina Kusnadi. Dan yang keempat, Marsha Chelsea Aulia. Dan yang kelima, Muhammad Azril Firdaus. Yang keenam, Natali Sarah Engelodo. Dan yang ketujuh, Febrianti. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan menguji alat pengukur kekeruhan air berbasis Arduino Uno sebagai alat ukur sederhana kualitas air. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja sensor turbidity dalam mendeteksi tingkat kekeruhan air serta menampilkan hasil pengukuran melalui LCD agar mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, tapi apa sih itu Arduino Uno itu? Arduino adalah platform elektronik berbasis microcontroller yang digunakan untuk membaca, memproses, dan mengendalikan data dari berbagai sensor dan perangkat elektronik. Arduino bekerja dengan menerima sinyal input, mengelolanya melalui program yang dibuat pada Arduino IDE, lalu menghasilkan output sesuai kebutuhan pada alat ukur kekeruhan air atau turbidimeter. Arduino dimanfaatkan sebagai pengendali utama yang menerima data dari sensor kekeruhan, mengolah perubahan intensitas cahaya akibat partikel dalam kekeruhan yang menampilkan hasil pengukuran tingkat. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada modul sensor turbidity. Yang kedua ada LCD 16x2. Yang ketiga ada Arduino Uno. Yang keempat ada kabel USB Arduino. Yang kelima ada kabel male to female. Yang keenam ada kabel female to female. Dan yang terakhir ada laptop. Di sini ada penjelasan alat dan bahannya. Yang pertama modul sensor turbidity. Modul sensor turbidity adalah perangkat elektronik untuk mengukur tingkat kekeruhan atau kejernihan air dengan mendeteksi partikel tersuspensi melalui hamburan cahaya. Bekerja dengan cara memancarkan cahaya atau yang biasanya disebut inframerah ke dalam air dan mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan atau dihamburkan oleh partikel tersebut untuk menentukan konsentrasi total suspended yang disingkat TSS atau kualitas air. Yang kedua ada LCD 16x2. Adalah layar 16 karakter dikali 2 baris yang menggunakan modul 12C sehingga hanya membutuhkan 4 PLN atau VCC, GND, SDA, dan SCL. Modul 12C berfungsi menerjemahkan perintah dari Arduino ke LCD, menghemat penggunaan pin, dan memudahkan koneksi. LCD ini digunakan sebagai media tampilan untuk menampilkan hasil pengukuran kekeruhan kepada pengguna. Selanjutnya ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah papan microcontroller open source berbasis chip Atmega yang sangat populer, berfungsi sebagai otak untuk mendalikan proyek elektronik. Mudah digunakan pemula karena koneksi USB dan komponennya lengkap. Ada pin digital, analog, reset, dan power, serta ideal untuk belajar pemrograman dan membuat prototipe interaktif dari lampu LED sederhana hingga sistem otomatisasi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada kabel USB Arduino. Kabel USB pada Arduino berfungsi untuk mengirimkan kode program dari komputer, memberikan daya listrik agar papan menyala,
serta menjadi jalur komunikasi data timbal balik antara Arduino dan perangkat komputer melalui fitur serial monitor. Selanjutnya ada kabel male to female. Kabel male to female adalah kabel penghubung yang memiliki satu ujung konektor jantan, male ada pin atau tonjolan, dan satu ujung konektor betina atau yang disebut female dan ada lubangnya atau sokot. Dirancang untuk menyambungkan dua perangkat elektronik yang memiliki port berbeda jenisnya, seperti menghubungkan pin header male pada modul elektronik ke breadboard atau port female pada perangkat lain. Fungsinya untuk mempermudah eksperimen elektronik dan perpanjangan kabel tanpa perlu disolder. Sering digunakan pada Arduino dan microcontroller. Selanjutnya ada kabel female to female. Kabel female to female adalah jenis kabel jumper yang memiliki konektor betina atau soket berlubang di kedua ujungnya, berfungsi untuk menghubungkan dua komponen elektronik yang sama-sama memiliki header male atau pin, seperti pada proyek Arduino atau breadboard tanpa perlu disolder, mempermudah prototyping dan eksperimen elektronik. Selanjutnya ada alat yang salah satunya kami gunakan untuk mengcoding, yaitu laptop. Laptop berfungsi sebagai alat utama untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke Arduino Uno melalui Arduino IDE. Sekaligus digunakan untuk memantau, uji coba, dan memperbaiki program serta mengelola library dan hasil proyek. Selanjutnya ini ada langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Marsha. Ya, langkah yang pertama itu ada merancang Arduino Uno. Yang kedua ada menghubungkan kabel USB Arduino Uno ke komputer. Yang ketiga ada unduh dan install Arduino IDE dari situsnya. Dan yang keempat ada masukkan coding dan sesuaikan dengan versi. Langkah selanjutnya ada langkah kelima, yaitu mengirim program dari komputer ke papan Arduino dan menampilkan data hasil pembacaan. Langkah keenam, alat diuji untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Dan yang ketujuh, layar menampilkan nilai kekeruhan sesuai hasil pengujian. Di sini ada hasil uji coba alat yang kami rangkai. Bisa dilihat di sini ada modul yang berfungsi, LCD-nya juga menyala yang menampilkan kondisi air tersebut. Selanjutnya ini ada sebuah rangkuman dari kelompok kami dari awal kami mengoding hingga hasil uji coba praktikumnya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Alat pengukur kekeruhan air berbasis Arduino Uno berhasil dibuat dan dapat berfungsi dengan baik dalam mendeteksi tingkat kekeruhan air menggunakan sensor turbidity. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat mampu membedakan air jernih dan air keruh melalui nilai yang ditampilkan pada LCD, sehingga alat ini dapat digunakan sebagai alat ukur sederhana sekaligus media pembelajaran. Dari hasil presentasi kami dapat disimpulkan bahwa Arduino adalah platform microcontroller yang mudah digunakan dan cocok untuk pelajar maupun pemula. Arduino membantu memahami dasar pemrograman dan elektronika serta memudahkan pembuatan berbagai proyek teknologi dengan sifatnya yang fleksibel dan terjangkau. Arduino mendukung pengembangan kreativitas, inovasi, dan penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.